Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1. Episode ke-243. Persiapan Perjanjian Salatiga. Di Surakarta, sang raja ketika berembuk dengan Pangeran Mangkunagara, hatinya merasa ada keraguan-raguan sehubungan dengan rencana pertemuan antara Kumpeni dengan Pangeran Mangkunagara. Namun rasa kekhawatiran dalam hati tak mampu dinyatakan dalam kata-kata. Sang raja merasa khawatir jika Kumpeni punya maksud memojokkan sang kakak. Rasa galau di hati membuat seharian sang raja hanya berada di dalam pura. Sampai ba'da asar, sang raja belum keluar dari dalam istana. Sang raja lalu mengirim seorang utusan bekal 40-an untuk meminta pendapat kepada seorang ajar yang bernama Ajar Kutawindu. Ajar Kutawindu adalah pertapa yang sakti. Konon dia bisa mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Pandangannya awas hingga menjangkau masa depan. Sekarang si utusan sudah datang. Nyai Lurah berbisik kepada sang raja bahwa utusan yang menemui Ajar Kutawindu telah tiba. Si utusan dipanggil menghadap. Saat itu sang kakak Pangeran Mangkunagara juga sedang menghadap. Si utusan diberi isyarat dengan kedipan mata, lalu maju melaporkan perjalanan ke tempat Ajar Kutawindu. Si utusan bercerita. Ketika telah sampai di tempat Ajar Kutawindu, kemudian dia bertanya, "Wahai Ki Kutawindu, Anda diminta pendapat perihal kesungguhan Kumpeni kepada Pangeran Mangkunagara. Apakah mereka tulus atau menyimpan rencana lain? Kalau Kumpeni punya rencana lain yang jahat kepada sang kakak, sang raja akan membelanya dan melawan. Walau serambut pun tak akan mundur." Sang raja merasa berdiri sebagai raja sudah tidak punya orang tua yang mendampingi, dan kini kerajaannya dibagi dua. Sekarang merasa ada yang bisa menjadi teman dan memberi pertimbangan. Jika Kumpeni akan memisahkannya kembali, sungguh akan dilawan dengan nekat, walaupun hancur menjadi debu. Ki Ajar begitu mendengar langsung tertawa terbahak-bahak sambil memukul-mukul pahanya. Ki Ajar kemudian berkata, "Cucuku, katakan kepada Gusti Raja, kakek sungguh sudah melihat sebelum sang kakak datang. Sudah tercermin kepada kakek dengan jelas bahwa Gunung Lawu bedol dan menyatu dengan Gunung Merapi dan menjadi gunung yang tinggi, rajanya gunung. Siapa yang bisa meruntuhkannya? Manusia dari barat dan timur tak ada yang menggoyahkannya. Cucuku, rasakan isyarat yang diterima kakek ini. Sungguh nyata yang akan terjadi adalah kebaikan. Kedatangan sang kakak Pangeran Mangkunagara akan menjadikan sang raja menjadi raja sakti mandraguna, perkasa dalam perang, tangguh dan kokoh tak akan tergoyahkan. Walau sang paman sultan tak akan menjadi penghalang lagi, hanya rajamu yang akan merajai jagat." Utusan lalu diberikan jimat dan ikan asin yang diikat benang merah. Pesannya agar jimat itu ditanam di bawah kursi Nicholas Harting kelak jika mengadakan pertemuan. Kalau itu dilakukan, kemarahan Nicholas Harting hanya akan keluar seperempatnya. Kalau sampai keluar semua, maka tak akan bisa ditahan. Ajar Kutawindu juga memberi lafaz yang harus dibaca dekat-dekat sang raja kelak pada hari pertemuan. Di tengah pembicaraan sang raja dan utusan, Kanjeng Ratu Kencana menyusul ke pendopo, lalu duduk di kiri sang raja. Kanjeng Ratu bertanya kepada si utusan, "Kapan datangnya si Tutus Kajang ini?" Sang raja berkata, "Baru saja dia datang." Sang ratu berkata kepada Pangeran Mangkunagara, "Kanda ini memberi kesusahan kepada sang adik. Sangat prihatin adik paduka sang raja. Kalau salah pun akan dibela sampai mati. Sampai tidak sayang negara, hanya sayang kepada saudara yang seorang." Pangeran Mangkunagara tertawa terbahak-bahak.
Nah, Ratu, saya ini baru tahu kesungguhan suami Anda, Sang Raja. Sekarang mustahil saya bisa pergi. Hilangkan apa yang menjadi kekhawatiran di pagi, sore, dan malam. Sekehendak suami Anda pasti saya turuti. Kalau sampai sakit atau mati, jangan sampai menimpa suami Anda. Yang tua hancurlah dulu. Kalau sudah menjadi debu, terserahlah yang di belakang. Besok kapan berangkatnya ke Solotigo? Sang Raja berkata, baiklah Kanda, saya pikir baik kalau Senin depan, tanggal 22 kita ke Solotigo. Besok pakaian yang akan Anda kenakan apa? Pangeran Mangkunagara menjawab, saya pakai lurik, tak harus yang bagus-bagus. Saya ini orang dari hutan, sepatutnya ya memakai kain lurik saja. Sang Raja berkata, selain Kanda, para bupati paling tidak ada 10. Pakailah yang dipakai Kanda kalau bisa sama dengan yang bupati dipakai, supaya semua terlihat gagah. Si Kudonowarso saya beri bekas pakai saya, beludru berindak emas, baru saya pakai 2 kali, kain beludru pilihan. Pakaian segera diambil lengkap dengan celananya, pasmen mas beludru ungu. Sang pangeran sangat suka. Saya cobakan dulu, Kudonowarso berada di luar, kata pangeran. Pangeran lalu keluar memanggil Kudonowarso dengan membawa pakaian tersebut. Ini cobalah, engkau diberi pakaian oleh sang raja, kata Pangeran Mangkunagara. Kudonowarso mencobanya, sangat pas di badan, hanya sedikit ketat di lambung, kira-kira kurang longgar 1 jari. Tidak menjadi soal. Kudonowarso gemetar dan gugup menerima, tak mengira kalau sang raja memberinya pakaian. Pangeran Mangkunagara masuk kembali ke pendopo dan kembali bergabung dengan sang raja. Tidak mengira kalau pas di badan, Paduka, hanya ketat sedikit di lambung, tetapi tidak menjadi soal, kata pangeran. Kudonowarso besar, tapi badannya gepeng, sedang sang raja agak kecil, tapi postur tubuhnya agak gilik. Hari sudah senja, Pangeran Mangkunagara pamit keluar istana. Sang raja memberi 300 real untuk bekal ke Salatiga. Sampai di rumah, para prajurit diundang ke Salatiga. Hari Senin berangkat. Paginya memanggil orang koja, minta disulam. Membayar 100 real untuk pakaian para punggawanya. Pembuatannya dipercepat. Untuk para bupati semua, masing-masing mendapat 4 buah pakaian.